kamera 9. Saya nggak hafal nama kamera. Kamera 7. Kamera 7 yang mana? Ya, kamera 7 lebih banyak yang mulia, lebih banyak. Kamera 7. Ya, kamera depan, kamera belakang ada. Yang kamera belakang juga terhalang sama tanaman hias, tanaman pisang. Nah, itu tadi saudara sebut kamera depan, belakang, jadi ada 4. Iya. Saya lihat di sini kamera 1, 9 dan 7. Ya, saya mohon maaf, saya nggak hafal angka-angka kamera. Itu yang saya lihat di sini. Iya. Nah, makanya jadi yang saudara analisis itu apa, bagaimana selengkapnya, kita kan perlu tahu secara keseluruhan. Iya. Ya. Kalau kamera seperti itu, bukan kamera, dari videonya tadi, itu pada saat yang bersamaan masuk dari sekian kamera atau bisa-bisa ini dari kamera 1 ini? Oh, rekaman itu kalau kita klik DVR on, starting recording perekaman, semua channel kamera saat itu juga merekam. Langsung masuk ke situ? Iya, jadi masing-masing pada waktu yang real time bersama merekam masing-masing. Itu seperti itu. Jadi kalau kita klik, kalau kita punya, makanya kalau kita lihat di kamera tuh ada yang dibagi 4 channel. Kalau kita klik DVR-nya, 4 channelnya merekam pada waktu real time. Satu video gitu? Dalam satu video. Dalam satu video. Dan ketika kita melakukan ekstraksi 4 channel yang terpecah 4 ini, nanti bisa kita ambil mau kamera ini saja, mau kamera ini saja, atau mau dalam Kalau keseluruhan juga memang bisa. itu sekaligus masuk pada saat yang bersamaan, bagaimana caranya? Atau bisa nggak dipilah-pilah? Umpamanya pada jam 16.00 dari kamera 1 masuk, kamera 7 masuk, kamera 9 bisa. masuk. Kita lihat sama-sama ketika pelayan itu datang pukul 16.26. Sebentar yang mulia. Pak Heri mungkin sama-sama Pak. Ya, yang mulia. Pada pukul 16.24 petugas membawa kopi. Itu dari kamera depan itu kelihatan, dan dari kamera belakang juga kelihatan. Ya, maksud saya apakah sistem perekamannya tidak jadi tumpang tindih? Tidak. Tidak ya? Tidak. Jadi bisa dipastikan hal seperti itu? Iya, bisa. Itu mau perlu kita tahu. Siap Ya, yang mulia. jadi pada detik yang sama ternyata bisa memberikan informasi visual dari beberapa kamera Kamera yang berbeda. Betul. Oke. Jadi itu tadi analisa-analisa yang saudara sampaikan ya. Iya yang mulia. 7 file video. Ya, 7 file video. Ya, jadi kita lihat mana yang ada kaitannya dengan kasus. Ada di BAP kita yang Ada mulia. tidak di situ? Karena saya tadi nggak lihat, tapi pada sidang-sidang yang lalu ada saya lihat detik-detik pada saat korban ke belakang gitu, bersandar gitu. Iya. Yang tadi. Tidak di situ. Tadi ada. 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 Saat bersandar. Karena itu jelas betul kelihatan gitu loh. Sangat jelas. Hari-hari yang lalu saya lihat di sini. Yang korban rebah. Ya. Hah? Tiba-tiba setelah minum. Setelah minum rebah korban. Ya, tadi kita lihat pada pukul Kemana? 17.20.28 detik korban yang sudah rebah. 17.20.28. Saya nggak ingat kamera berapa itu. Kalau Ya, bisa kamera depan yang mulia. ditampilkan dulu. Ya, ini yang mulia. Ini kabur ya. Sana jelas tapi sangat jauh. Gedein, Mata saya nggak bisa gedein jangkau. gedein lagi. Ya, terus ya, ini kita gedein ya supaya. Ini 17.20.28 kita lihat detik-detik berjalan. Bagaimana lehernya korban kita lihat terus. Saya. Ya, itu dia. Ini Coba zoom out biar lihat waktunya. Ya, 16, 17, 20, 28, 29. Itu yang mulia. Digedein lagi, di zoom in lagi, terus mundur, udah stop. layar monitor yang di sini kemarin mana? Dipindah? Enggak. Ini enggak. Terlalu jauh jadi enggak. Ini kabur. Ini dari kamera berapa? Kamera depan. Saya mohon maaf yang saya nggak hafal kamera. Karena jumlah kameranya banyak. Kamera 7. 7 ya. Maksud saya kalau gambar sejelas itu bisa ditampilkan dari kamera 7, apa tidak bisa ditampilkan gambar yang jelas juga
gerakan-gerakan sebelumnya. Iya, tadi kita udah sama-sama kita zoom in, zoom out segala macam momen-momen rangkaian kegiatan yang mulia. Tapi sebatas itu ya. Jadi objek zooming, pembesaran zooming itu seperti kita bermain dengan mikroskop. Ya. Kalau kita perbesar, kita dapat fokus, kita perbesar lagi out of focus. Ya. Jadi ada kita harus timbang-timbang sebesar apa yang bisa kita sesuaikan dengan mata kita untuk melihatnya. Jadi dari pengujian empat pengujian tadi saudara sebutkan, kalau Iya. intinya itu untuk memastikan bahwa tidak ada editing apapun, Iya, betul. Kalau itu ya, jadi kita penambahan maupun pengurangan. iya, betul yang mulia. Sama sekali tidak ada. Saudara pastikan Tidak. ya. Kita bisa pastikan tidak ada frame masuk, tidak ada frame keluar karena video itu rangkaian frame gambar, dan tidak ada editing objek di sana, benar adanya. Baik, kami lanjutkan ahli. Iya. Ya, sebelum masuk ke materi sekedar penekanan nanti, kami masih tetap mempertanyakan validitas ya daripada hasil rekaman ini. Itu apakah rekaman CCTV yang sudah kita perlihatkan ini benar-benar diproduksi ya lewat sistem komputer atau server yang ada di Cafe Olivier, dan itukah yang dimasukkan di dalam remove ya flash disk. Itu satu pertanyaan. Baru kedua, apakah ada serah terima langsung dari manajer Cafe Olivier atas remove atau CCTV tersebut kepada penyidik Polri atau kepada saudara? Iya. Itu dua dulu pertanyaannya. Iya. Jadi ketika penyidik tiba di tempat kita, datang ke lab kita, ada prosedur yang harus dijalani, menjelaskan apa yang dibawa, mindiknya apa, jelaskan fakta kasusnya apa. Karena barang bukti yang kita periksa jumlahnya banyak sekali, kita harus selektif secepat mungkin. Kita tidak bisa bekerja yang lambat, harus cepat. Dan ada formulir yang harus diisi, dia tanda tangan juga di sana. Kemudian Saya tidak menanyakan ke situ ya, lagi. di belakang Tadi itu sudah. ya, di belakang Apakah itu di belakang itu terima kita tadi? tidak ada. Karena begini, Tidak ada. kenapa kami pertanyakan mendalam ini kan menjadi dasar bagi majelis nanti untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi di dalam CCTV ini. Pertanyaan yang pertama tadi dulu. Ya. Yang melakukan penyitaan adalah penyidik yang mulia, bukan Penyidik. kita. Ada BA. Sudah tadi. Ya, jadi yang melakukan penyitaan penyidik yang dibawa penyidik ke kita, Jadi bukan DVR. saudara menerima ini dari penyidik? Dari penyidik. Bukan lagi dari Olivier? Bukan. Bukan ya? Bukan. Gitu ya. Baik, kemudian ada beberapa hal yang menarik kami tanyakan terkait penjelasan yang sudah kita Lihat. saksikan bersama. Ya. Coba diambil hikmatnya dulu atau analisis daripada perjalanan sejak kopi itu diantar oleh petugas Olivier ke meja 54 hingga diminum oleh korban kopi itu, kejanggalan-kejanggalan apa yang saudara analisis di dalam CCTV tersebut? Iya. Bisa Bisa. dijelaskan? Iya. Ya, karena kan Silakan, apa saja yang agak janggal atau aneh Iya. menurut saudara? dengan pemahaman rangkaian momen yang utuh dari rekaman video, kita bisa melihat ada beberapa kejanggalan yang dimulai ketika terdakwa duduk di meja nomor 54, kemudian dia bergeser ke ruang koktail. Di ruang koktail dia menoleh beberapa kali dengan fokus ke arah sekitar meja nomor 54 sambil berjalan. Kemudian kembali lagi ke meja nomor 54, dia duduk di ujung sofa. Ya. Di ujung sofa itu tidak lama. Beberapa saat kemudian dia duduk ke tengah sofa dengan posisi segaris dengan CCTV pohon hias.
Pohon hiaslah yang membuat CCTV itu terhalangi untuk merekam terdakwa. Tanaman hias yang di tengah. Ya. Kemudian setelah dia terhalangi sama tanaman hias, kopi datang, kemudian koktail datang, pelayan koktail menata centerpiece yang tatakan menu, kemudian pelayan koktail selesai, terdakwa mengambil tatakan menu tadi, centerpiece itu diambil, diletakkan di ujung sini. Karena di ujung sini, paper bag yang awalnya tidak segaris sejajar tiga-tiganya digeser satu biar dia sejajar. Jadilah 3 paper bag, 1 centerpiece di sini. Kemudian terdakwa mengambil sesuatu beberapa detik di dalam tas. Setelah mengambil beberapa detik di dalam tas, kemudian gelas kopi yang ada di depannya dibawa ke ujung yang nanti juga diminum sama korban. Setelah itu paper bag diambil ke belakang sofa. Selesai tidak ada kegiatan apapun, bergeser kembali ke ujung sofa duduknya, terlihat kembali sama CCTV. Jadi ada keanehan yang dia di ruang koktail menoleh ke meja 54 berkali-kali, yang dia geser tempat duduk yang kedua balik lagi ke sana, yang dia menata paper bag 3 dengan centerpiece di situ. Jadi ada beberapa keanehan yang mulia. Pembayaran close bill itu merupakan suatu keanehan. Saudara lihat di dalam CCTV ini karena barang pesanan juga baru dikirim atau baru sedang dibuat, sudah dilunasi. Iya. Kalau kita lihat sama-sama, kopi belum dibuat, duit sudah keluar. Iya. Jadi kalau kita sama-sama pesan kopi belum dibuat tapi udah bayar, udah close bill. Dan itu kalau kita biasa kalau misalnya ke kafe, close menutup pembayaran itu setelah kita kenyang, yang mulia. Iya. Menurut saudara itu juga salah satu suatu keanehan dari kacamata pengetahuan umum saya. Rentang waktu yang saudara katakan tadi ada dalam penguasaan terdakwa kopi itu di TBL 54, sekitar berapa menit rentang waktu dalam penguasaannya? Bisa saudara jelaskan? Saya lihat dulu yang mulia catatan. Saya kira bisa di luar kepala. Pukul 16.26 kopi di sini, kemudian 16.26 ke 17 itu 34 menit ditambah ketika diminum 18 sebentar yang mulia ya 18 34 ditambah 18 itu 52 menit. 52 menit. Sekitar 52 menit. 52 menit. Ya, kopi datang sehingga kopi diletakkan di sini hingga diminum sama korban. Tapi titik-titik rawan. Iya. Di dalam kopi itu kan ada sianida. Iya. Diduga saat itu. Iya. Pada saat menit-menit di mana itu? Iya. Saudara bisa memastikan lewat CCTV itu. Ketika saya lihat lagi supaya saya tidak salah ngomong. Ketika terdakwa membuka tas pada pukul 16.29, selesai semua paper bag dan centerpiece di ujung, pada pukul 16.29 tangan itu beberapa kegiatan, tidak 1 detik tapi beberapa detik itu tangan kanan ke atas meja, kedua tangan kanan lagi ke atas meja, kedua tangan kanan lagi di atas meja, dan hingga selesainya kopi itu dibalikan ke sana ke ujung, kopi diletakkan di ujung itu pukul 16.33. Jadi 16.29, 16.33 kemungkinan waktunya. Iya. Sesuai rekaman CCTV yang kita saksikan bersama-sama. Jadi titik rawannya sekitar berapa menit itu? 4 menit. Kalau lamanya tadi kan 4 menit. 52-an. 4 menitan. 4 Antara 4-5 menit titik rawan. Ya, sekitar 4 menit. Apanya itu? 4 menit itu. Sesuai yang ditanyakan yang mulia. Apa yang saya tanya tadi? Tentang kemungkinan sianida itu ada di situ.
kemungkinan sianida Ada di- dimasukkan atau ada Ada di dalam gelas itu. Iya. 1629 sesuai gerakan tangan kita akan membuka pada tas. posisi yang terhalang dengan taman tadi kah masuknya kemungkinannya di sana atau pada saat Iya. bagaimana? Iya. Tubuh terhalang sama tanaman hias, tapi tangan yang dia mainkan untuk membuka tas tidak terhalang sama tanaman hias. Pukul 16.29, pukul 16.33 itu diletakkan di ujung, jadi rentang waktu 16.29.33 itu adalah 4 menit. Menurut saudara dengan dibuka-buka itu tas, Iya. kiri kanan, mata memandang sana sini, itu dari hasil penelitian saudara, dari analisis saudara di CCTV, apa yang terjadi di sana? Untuk apa dibuka itu? Mengambil sesuatu yang mulia. Mengambil sesuatu tentu. Tentu. Apa yang sesuatu itu? Saya tidak Kita tahu. tidak tahu. Tidak tahu. Ini Sesuatu yang itulah sedang nanti gelas itu akan diperiksa sama ahli yang lain yang mulia. Begitu. Siap. Jadi tadi dalam CCTV tidak begitu jelas kita lihat sedotan Iya. sudah berada di dalam gelas. Tidak terlihat. Tapi ketika datang Mirna, tangannya menurut CCTV yang saudara analisis sudah berada di atas Di atas gelas. Di dalam gelas, Iya. langsung mengocok Iya. mengaduk begitu. Iya. Nah coba semakin pertajam dulu di sana. Di sana juga ada titik rawan. Ketika korban, menurut yang kita lihat tadi sama-sama, ketika korban datang duduk mengambil kopinya ke depannya, tangan kiri dengan cepat membuka sesuatu di atas, jadi posisi tangan itu bukan di bawah tapi di atas. Kemudian tangan kanan langsung melanjutkan melakukan sesuatu gerakan yang menurut pengamatan kita itu adalah mengaduk. Begitu. Iya, Kemudian ini ada satu pergerakan pergeseran gelas ya kopi yang tadinya ada di Depan. depan si terdakwa. iya, Tapi tiba-tiba ini ditaruh ke agak Ujung. tengah sana. Betul, yang Lalu mulia. ada lagi yang tarik menarik atau bagaimana? Coba perjelas di situ. iya. Pada pukul 16.29 yang tangan selesai, kemudian 16.33 itu dibawa ke ujung, kemudian paper bag dipindahkan ke belakang. Dan gelas kopi itu yang awalnya di dekat terdakwa itu dipindahkan ke ujung. Nah, apakah saudara dapat menilai ada keanehan di situ karena duduknya si korban Korban. akhirnya di sana? Iya. Coba bagaimana penjelasan Jadi, saudara? Kalau memang kopi itu tidak ada masalah apapun, ketika dihidangkan langsung aja digeser ke sana. Kalau memang kopi itu tidak ada masalah, di sini saja tetap letaknya ketika datang. Iya, kan dia bisa aja dari geser ke sana. petugas. Iya. Dan karena ada sesuatu itu dan selesai kegiatan itu dipindahkan ke sana dengan ketika korban datang sama temannya akan duduk di situ. Kalau tidak ada sesuatu mestinya kopi itu tetap di tempat yang semula ditaruh oleh petugas Olivier. Begitukah? Kalau tidak ada sesuatu, ya, kalau tidak ada sesuatu, kalau memang, kalau memang tidak ada sesuatu, tergantung. Kalau misalnya si temannya mau nanti datang tuh minum di sana, digeser ke sana, atau terdakwanya geser ke situ. Sesuatu yang janggal sebenarnya itu adalah ketika geser tempat duduk. Itu yang paling janggal. Yang awalnya itu terlihat sama CCTV mengambil posisi satu garis dengan tanaman hias. Yang setelah selesai kegiatan kembali lagi ke ujung sofa. Begitu. Iya, yang mulia yang kita tadi saksikan bersama-sama. Bisa saudara ketahui di dalam CCTV ini sekalipun tadi tidak begitu jelas atau Iya. agak kabur ya. Iya. Kami yang melihatnya kan kesannya menduga-duga bisa saja ada yang berkunang-kunang yang lain-lain. Bahwa gerakan-gerakan itu adalah memang benar gerakan daripada si terdakwa. Iya, betul sekali yang mulia. Karena kalau kita melihat hanya satu frame, kita akan bingung karena itu jauh. Ya. 12 meter, kalau kita zoom in perbesar, hanya satu frame top, kita akan bingung. Kita harus gerakan rangkaian frame-nya, baru kita tahu apa yang sedang terjadi di sana.
Jadi karena rekaman video itu merekam segala sesuatu kegiatan secara runtut, memudahkan dalam video forensic analysis untuk memastikan ini sedang apa, memegang apa, objeknya apa. Seperti itu yang mulia. Seperti itu ya. Jikalau itu CCTV-nya itu dekat, yang seperti di kasir kan dekat, kalau kita zoom in itu bagus karena memang itu jarak yang bagus untuk melihat zooming in objek kalau dalam rekaman CCTV. Baik, saudara memang belum memberikan beberapa frame lain ya. Ada di sana terlihat sebelumnya rekaman CCTV terdakwa waktu datang Di awal. itu, di awal dan setelah juga memesan tempat, kan dia pergi ke beberapa lorong melihat-lihat. Kalau menurut saudara itu bagaimana itu? Apa ingin tahu saja keadaan situasi atau bagaimana? Kita sempat melihat rekaman CCTV yang di awal sekali melakukan pemesanan, sempat masuk ke dalam, melihat sebentar kepalanya menoleh ke lorong kemudian balik. Yang waktu Bisa kita lihat dilihat tadi. sebentar? Coba lihat Pak Heri. Ya itu yang mulia. Waktunya please. Pada pukul 15.32.25 terdakwa melihat ke dalam lorong seperti itu. Ya. Ya. Sebenarnya kalau misalnya kita biasa ke kafe atau restoran, kalau kita dapat waiting list atau dapat booking, ya udah kita duduk aja. Ya, kita duduk aja ya. Kita menunggu kita dipanggil atau menunggu kalau kita memang booking, ya udah nanti kan pas kita booking time tiba kita langsung ini. Gitu ya. Kalau kita tidak perlu ngapain gitu. Ngapain ya? Ngapain. Terus tadinya dia sudah datang sekitar siangan begitu, keluar lagi tiba-tiba membawa 3 paper bag. 3 bungkus ini. Iya. Paper bag. Itu menurut saudara ada hal-hal yang janggal di situ juga atau bagaimana tuh? Tidak kelihatan janggal ketika datang, cuman ketika ditata di atas meja itu janggal. Jadi punya peranan Iya. di meja 54 itu Iya. ya. Kalau tidak ada paper bag kan kelihatan apapun yang dikerjakan. Baik, sementara cukup dulu. Iya. Makasih yang mulia. Ini karena waktu menunjukkan hampir jam 1, kita skors ya untuk isoma dulu. Salat zuhur. Nanti kita lanjut jam 1:01 ya. Iya, iya. Ya. Begitu ya? Iya. Jangan pulang dulu, mungkin sampai sore, Bapak. Masih ada dari jaksa dan dari penasihat Oke. hukum. Terima kasih yang mulia. Ya, gitu kita skors sampai jam 13.15.